Shalom Bu Saudara. Shalom. Bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Luar biasa, bisa saya tangan-tangan yang luar biasa karena Tuhan Yesus. Kita boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Saudara. Puji nama Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Amin Bu Saudara. Amin. Walaupun di minggu pertama di awal bulan, tetap berharap mengucap syukur. Amin. Di minggu yang terakhir tetap bersyukur Saudara ya. Walaupun tanggal tua tetap bersyukur. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Saudara. Tuhan Yesus sangat baik dalam setiap hidup kita. Amin. Kita pasti aman dalam tangan Tuhan. Amin Saudara. Mari sama-sama kita buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Di dalam Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14. Kita akan baca secara bergantian Saudara. Saya akan bacakan pada ayat yang ganjil dengan kemudian Bapak Saudara ayat yang genap. Mazmur 27 ayat 1 sampai dengan 14, kita akan baca secara bergantian Bapak Saudara. Ayat yang ganjil, kemudian Bapak Saudara ayat yang genap. Ayat yang pertama dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Silakan Bapak Saudara, 1, 2, 3. Ayat 3, sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 5, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Ayat 7, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Ayat 9, janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hambamu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allahku penyelamatku. Sebelas, tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. 13, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup sama-sama. 1, 2, 3. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin Bapak Saudara. Bila setiap kebenaran firman Tuhan ini tinggal dalam setiap hidup kita dan kita melakukan kebenaran firman Tuhan Yesus. Amin Bapak Saudara. Ya, dunia di tempat kita tinggal pada saat ini Bapak Saudara penuh dengan banyak kejadian yang tidak terduga. Betul nggak Saudara ya? Kita nggak bisa prediksi ke depannya seperti apa Saudara. Ya, kita nggak tahu ada masalah pencobaan yang datang seperti apa. Seperti bencana alam, seperti juga penyakit. Pada tahun 2000 kita nggak tahu tiba-tiba ada pandemi Saudara ya, ada COVID dan kemudian kecelakaan dan lain-lainnya Saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan, Tuhan menjanjikan bagi setiap kita bahwa kita aman Saudara. Amin. Kita sebagai anak Tuhan aman Bapak Saudara. Nah Bapak Saudara, melalui kebenaran firman Tuhan ini Bapak Saudara, walaupun setiap hidup kita pasti aman dalam perlindungan Tuhan, dalam tangan Tuhan, pasti ada yang namanya musuh yang tidak suka dengan kita Bapak Saudara. Betul nggak Bapak Saudara? Iya, walaupun kita baik, walaupun kita bawaannya damai Bapak Saudara, kita nggak pernah nyinggung orang, tapi tetap aja ada orang yang nggak suka sama kita Bapak Saudara. Padahal kita nggak ambil pusing, kita baik-baik saja Saudara, kita juga nggak pernah nyinggung orang, kita damai-damai saja. Tapi ada juga orang yang
gak suka dengan kita, Bapak Saudara. Nah, Bapak Saudara, mulai kebenaran firman Tuhan ini ada serang-serangan musuh yang akan dihadapi oleh orang percaya, Bapak Saudara. Yang pertama ayat yang kedua, mari kita lihat Bapak Saudara. Ayat yang kedua, boleh tampilkan. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku. Nah, ayat yang kedua ini yang pertama, Saudara, ada yang jahat yang ingin menjatuhkan kita. Betul enggak, Saudara? Ada yang jahat yang ingin menjatuhkan kita. Yang pertama pasti siapa? Iya, musuh, Saudara. Musuh kita siapa yang pertama? Siapa? Tetangga. Siapa, Saudara? Iblis, Saudara. Setan, Saudara. Ya, iblis setan itu musuh kita, Saudara. Karena itu peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan penghulu-penghulu darah. Ya, roh-roh jahat, Saudara. Ya, itu yang pertama, iblis setan pasti menjadi musuh kita. Walaupun kita nggak ganggu, kan kebanyakan orang seperti itu, Saudara ya. Ketika mereka masuk rumah, permisi. Kalau kita nggak sama-sama ganggu, jangan saling mengganggu. Ada yang masih seperti itu, Saudara, hingga hari ini? Boleh mengangkat tangannya? Kalau masuk sebuah rumah atau rumah yang baru mau ditinggali, Saudara, kemudian bilang permisi, izin tinggal, entah engkong, eyang di tempat ini. Kalau saya nggak ganggu, jangan ganggu. Ada masih seperti itu, Saudara? Ada? Tidak ada yang ngaku atau bagaimana? Ya, Saudara ya. Walaupun kita nggak ganggu setan, Saudara, setan pasti tetap akan ganggu kita, Saudara. Karena iblis setan adalah musuh orang percaya. Ya, Saudara ya. Jadi ketika masuk sebuah rumah yang baru, jangan lagi izin lagi, Saudara. Buat apa? Kalau rumah itu udah jadi milik kita, ya jadi milik kita, Saudara. Amin. Setan harus pergi, betul enggak, Saudara? Bukan kita yang pergi. Ya, Saudara ya, setan harus pergi, Saudara. Karena tempat itu udah jadi milik kita. Amin. Dan kemana pun kita pergi melangkah, kita percaya kerajaan surga bersama-sama dengan kita. Amin, Saudara. Yang pertama seperti itu musuh kita, yang jahat ingin menjatuhkan kita, Saudara. Yang kedua, orang yang berhati jahat, Saudara. Ini tadi kita bilang di awal-awal, Saudara. Walaupun kita sudah baik, ya Saudara ya. Walaupun kita sudah bawanya damai kepada sekeliling kita nggak pernah nyinggung sana sini, kita diem saja. Walaupun kita mungkin berusaha diremehkan, walaupun kita berusaha untuk dijatuhkan, tapi kita nggak membalas, kita tetap baik. Tetap aja ada orang yang jahat sama kita, yang nggak suka sama kita. Pernah mengalami seperti itu, Saudara? Pernah? Bisa silat tangannya pernah mengalami? Oh, hampir semua, Saudara ya. Ya kan? Ya, apa yang Bapak Saudara lakukan menghadapi orang seperti itu? Apakah kembali untuk berbuat jahat? Tidak, Saudara. Puji Tuhan, Betani setiap Pontianak, anak-anak Tuhan yang luar biasa. Tidak membalas dengan yang jahat, membalas dengan yang baik. Apa itu, Saudara? Berdoa, memberkati, mengampuni. Betul, Saudara? Bisa mengampuni sungguh-sungguh? Betul? Walaupun utang kita nggak dibalikan? Waduh, kalau itu nanti dulu dong. Kalau bicara masalah utang nanti dulu. Kalau bicara masalah utang nanti dulu. Mengampuni, memaafkan. Tapi kalau misalnya utang harus dibayar. Berarti Bapak Saudara harus membayar, iya. Berarti kan kalau kita mengutang. Kalau ada orang yang ngutangin kita, kalau ada orang yang ngutang sama kita, apa yang harus kita lakukan? Tagih, betul, Saudara. Tagih dengan kesabaran. Betul, Saudara. Bisa menagih dengan sabar. Kalau nggak dibayar-bayar gimana? Waduh, padahal kita masih butuh juga kebutuhan, Saudara. Kita masih juga butuh makan, keluarga kita masih butuh hal yang lain. Tetapi orang itu nggak bayar-bayar bagaimana? Ikhlaskan, luar biasa. Kalau itu sampai ratusan juta, ikhlaskan. Kalau itu sampai miliaran, agak berat. Waduh, tetap kita menagih dengan hal yang baik, Saudara ya. Sambil kita juga mendoakan agar orang yang berutang dengan kita, Tuhan berkati. Amin. Dibukakan jalannya, diberkati jalannya, agar dia bisa melunasi hutangnya. Dan kalau kita ada hutang juga kita harus bayar. Puji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, Saudara. Jadi ada orang yang berhati jahat, walaupun kita sudah baik, tetap aja ada orang yang gak suka sama kita. Ya, Saudara ya. Nah, yang kedua, ayat yang ketiga.
Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Jadi yang kedua, musuh kita adalah serang-serangan dari persoalan-persoalan hidup, Bapak Saudara. Jadi masalah yang diizinkan oleh Tuhan. Kan ada masalah yang kita buat sendiri, betul nggak Bapak Saudara? Ada kan yang setiap kita mencari-cari masalah, Bapak Saudara. Tetapi yang ini dikatakan adalah masalah yang diizinkan oleh Tuhan. Kalau kita sendiri yang buat masalah, ya kita harus bertobat, kita harus selesaikan Bapak Saudara. Tetapi kalau masalah ini diizinkan oleh Tuhan, inilah yang harus kita atasi bersama dengan Tuhan Bapak Saudara. Dan kemudian yang kedua Bapak Saudara, serangan musuh kita tadi persoalan-persoalan hidup adalah bicara tentang pikiran kita. Nah, pikiran kita ini bisa jadi musuh, bisa juga jadi sahabat. Tergantung bagaimana kita mengisi pikiran kita. Kalau pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, maka ketika kita menghadapi persoalan kita di hari-hari ini, kita pasti akan mengatasinya bersama dengan Tuhan Yesus, saudara. Kita pasti bisa mengatasinya dengan janji Tuhan. Tapi kalau pikiran kita di hari-hari ini diisinya dengan yang negatif, dengan omongan orang ini, apa yang akan kita lakukan, saudara? Maka perbuatan kita pasti akan melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Kalau kita, udah hajar aja, udah tagih aja. Bisa nggak ditagih? Kalau nggak bisa ditagih, kita panggil ormas nih, misalnya seperti itu, saudara. Ya, jadi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan lagi. Kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menuruti dengan kemauan kita sebagai seorang manusia, ego kita, saudara. Nah, itu pikiran kita. Kemudian serang-serang persoalan hidup ini juga godaan setan iblis, saudara. Ya, kita pasti sering digoda, betul nggak, saudara? Ya, siapa sering digoda? Siapa sering digoda? Siapa sering menggoda? Ya, saudara ya, kita sering digoda oleh setan iblis, saudara. Pasti setan iblis berusaha menjatuhkan anak-anak Tuhan. Walaupun kita tidak mengganggu, tapi tetap kita akan digoda. Kemudian yang ketiga ayat 10. Serang-serang musuh apa? Ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Nah, ayat yang 10 yang ketiga, kita ditinggalkan oleh orang dekat. Entah meninggal atau kita tidak dianggap. Ya, kita diremehkan, bisa juga kita dikhianati. Pernah mengalami pengkhianatan, Bapak Saudara? Maksud angkat tangan. Pernah mengalami ditusuk dari belakang, Bapak Saudara? Dikhianati oleh orang sendiri, keluarga sendiri, orang kita kasih sendiri, Bapak Saudara? Kemudian apa yang kita alami? Apa yang kita alami biasanya? Sakit hati, sedih, kecewa. Pernah sakit hati, Bapak Saudara? Pernah? Bisa saya lihat tangan-tangan yang pernah sakit hati? Barisan sakit hati semua. Pernah maksudnya, Bapak Saudara ya? Pernah mengalami sakit hati. Sekarang udah enggak lagi, puji Tuhan. Ya saudara ya, entah kita ditinggal oleh orang terdekat atau kita dikhianati, Bapak Saudara. Nah ini, Bapak Saudara, serangan-serangan musuh. Kemudian yang keempat, ayat 12. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang menafaskan kelaliman. Nah, yang keempat ayat 12 ini, Bapak Saudara, adalah serangan fitnah. Ya Bapak Saudara ya, fitnah, Bapak Saudara. Nah, orang yang memfitnah ini bukan hanya orang-orang dewasa, tetapi anak-anak kecil, Bapak Saudara, umur 7 tahun, 8 tahun, 5 tahun, 6 tahun, di dalam komplek permainan mereka sudah pandai untuk berfitnah, Bapak Saudara. Jadi anak kecil sekarang bukan anak kecil yang polos lagi. Pernah mendengar anak-anak yang pandai berfitnah? Yang suka bully temannya, Bapak Saudara? Iya, Bapak Saudara, saya sering dengar, Bapak Saudara. Waduh, padahal dia jatuh sendiri, tapi kemudian dia nangis, dia ngadu sama orang tuanya, dia dijatuhkan oleh anak si A. Anak sekarang pandai memfitnah, Bapak Saudara. Kenapa? Karena pergaulan, karena media juga, Bapak Saudara, yang sudah begitu terlalu luas. Jadi sehingga anak kecil saja sudah pandai untuk memfitnah. Bagaimana besarnya? Ya saudara ya. Siapa di sini pernah difitnah? Oh ya. Atau memfitnah? Waduh, kalau itu jangan. Saudara ya. Ya, kita pasti semuanya pernah mengalami fitnah, saudara. Betul enggak? Walaupun kita sudah baik-baik, kita enggak pernah nyinggung siapapun, tapi ada aja orang fitnah kita. Ya saudara ya. Nah, oleh sebab itu ada beberapa sikap sebagai orang percaya yang harus kita dapat lakukan untuk menghadapi serangan-serangan musuh ini, saudara. Yang pertama, kita buka ayat yang ketiga.
Dikatakan apa? Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Yang pertama, sebagai sikap orang percaya dalam menghadapi serangan-serangan musuh ini, kita tetap beriman, percaya kepada janji Tuhan. Amin, Bu Saudara. Walaupun orang begitu jahat sama kita, Tuhan pasti pelihara kita. Amin. Walaupun orang jahat sama kita, Tuhan pasti membela kita, Bu Saudara. Amin. Yang pasti kita jangan membalas yang jahat dengan yang jahat, dan kita juga jangan mengeluh. Amin, Bu Saudara. Karena kita percaya mata Tuhan pasti melihat kehidupan kita. Amin. Apapun yang kita alami ketika kita dijahati orang, kita fitnah dari orang, Bu Saudara, tetap kita percaya sama Tuhan. Amin. Tetap kita pegang Tuhan Yesus, janji firman Tuhan, kita percaya karena Tuhan pasti memelihara kehidupan kita, karena Tuhan pasti membela hidup kita. Amin, Bu Saudara. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan sebagai sikap hidup orang percaya? Ayat yang keempat. Dikatakan apa? Satu hal telah aku minta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Yang kedua, sebagai sikap orang percaya dalam menghadapi serangan-serangan musuh dalam kehidupan kita, yang harus kita lakukan adalah mencari hadirat Tuhan, Bu Saudara. Miliki persekutuan hubungan dengan Tuhan yang semakin dekat, Bu Saudara. Amin. Ketika kita dijahati orang, ketika kita mengalami persoalan permasalahan, ketika kita difitnah orang, Bu Saudara, kita masih bisa berdoa sama Tuhan. Amin. Kita masih punya lutut yang untuk bertelut, Bu Saudara, untuk memohon pertolongan Tuhan, untuk menolong pembelaan Tuhan, untuk menolong penyertaan Tuhan, untuk meminta penyertaan Tuhan, Bu Saudara. Amin. Saat ini kalau kita sudah berdoa, mungkin kayaknya seakan-akan tidak ada jalan keluar, Bu Saudara. Mari kita mau tekuk lutut di hadapan Tuhan. Amin. Kita masih punya dua lutut, Bu Saudara. Amin. Kita masih punya lutut yang untuk bersujud di hadapan Tuhan, memohon kepada Tuhan, meminta sama Tuhan. Dan kita percaya bahwa setiap tetesan air mata kita tidak pernah sia-sia. Amin. Tuhan pasti akan ubah menjadi sukacita. Amin, Bu Saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kemudian yang ketiga, Bu Saudara, sikap apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya? Ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Yang ketiga, Bu Saudara, sikap kita dalam menghadapi serangan-serangan musuh dalam kehidupan kita. Mari, Bu Saudara, kita tetap kuat, tegar, Bu Saudara, menghadapi setiap masalah, pergumulan, persoalan di dalam hidup kita. Kita masih punya Tuhan. Amin, Saudara. Walaupun orang sekeliling kita meremehkan kita, tidak menganggap kita, meninggalkan kita, mengkhianati kita, kita masih punya Tuhan, Saudara. Apapun pergumulan persoalan kita hadapi di hari-hari ini, mari kita hadapi dengan tetap tegar di hadapan Tuhan. Kita tetap memuji, menyembah Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan, karena kita masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Katakan, Bu Saudara, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Sekali katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Katakan, aku tetap beriman, aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Kita masih punya Tuhan, Bu Saudara. Amin. Walaupun sekeliling kita seakan-akan meninggalkan kita, Bu Saudara. Ya,
Orang-orang mungkin menolak kita Bapak Saudara, tapi ada Tuhan. Amin. Kita masih punya Tuhan. Pergumulan persoalan apa yang Bapak Saudara hadapi ya hari-hari ini Bapak Saudara? Kita masih punya Tuhan. Tuhan Yesus kekuatan kita Bapak Saudara. Amin. Bersama dengan Tuhan jangan andalkan yang lain. Kita pasti punya jalan keluar. Amin. Kita pasti punya pemeliharaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. Nah, apa kata firman Tuhan? Bagaimana Tuhan membuat kita aman Bapak Saudara? Ayat yang kedua. Yang pertama, ayat yang kedua. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, dikatakan apa? Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Nah, bagaimana Tuhan membuat kita aman Bapak Saudara? Yang pertama, Tuhan akan membuat musuh kita apa? Tergelincir, jatuh. Jadi kita nggak perlu pakai kekuatan kita sendiri untuk menjatuhkan musuh kita. Kita nggak perlu mengandalkan pikiran kita sendiri Bapak Saudara untuk menjatuhkan musuh kita. Kita masih punya Tuhan. Kalau kita masih pakai kekuatan kita sendiri, pikiran kita sendiri, terbatas Bapak Saudara. Amin. Yang seharusnya masalah ini bisa selesai, tapi karena ego kita, karena kemauan kita, karena pikiran kita Bapak Saudara dengan kekuatan kita, yang akhirnya masalah ini seharusnya bisa selesai, tetapi justru tambah besar masalah itu. Atau timbul masalah baru lagi Bapak Saudara. Tapi kalau kita menyerahkannya kepada Tuhan Bapak Saudara, kita masih punya Tuhan Bapak Saudara, maka Tuhan sendiri yang akan membuat musuh kita, lawan kita apa? Tergelincir dan jatuh. Jadi sesungguhnya mata Tuhan pasti melihat kita anak-anaknya. Amin. Kalau ketika kita disakiti, ketika kita difitnah, ketika kita dikhianati Bapak Saudara, Tuhan menjadi pembela kita Bapak Saudara. Amin. Jangan khawatir Bapak Saudara. Amin. Kebanyakan orang kan seperti itu Bapak Saudara, karena egonya terlalu tinggi ketika dia disakiti, ketika dia difitnah, ketika dia dikhianati, dia merasa akhirnya cepat marah dan karena kesombongannya, karena egonya, dia akan berusaha dengan kekuatan dia sendiri untuk menjatuhkan orang lain. Oh, nanti gue balas loh. Lu melakukan perbuatan lebih jahat. Oh, lihat aja nanti perbuatan gue lebih jahat daripada iblis. Iblis saja mungkin sampai kaget Bapak Saudara. Ya, kedudukannya mau diganti. Saudara ya. Ya, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Amin Bapak Saudara, karena Tuhan pasti membela kita. Tuhan sendiri loh Bapak Saudara. Firman-Nya mengatakan Tuhan sendiri yang membuat lawan kita, musuh kita apa? Tergelincir dan jatuh Bapak Saudara. Mari Bapak Saudara, tetap lakukan yang baik, amin. Tetap membalas yang baik, amin Bapak Saudara. Tetap mendoakan yang baik, amin. Karena Tuhan sendiri yang nanti menolong setiap kita. Jadi ketika kita tetap melakukan yang baik dan orang itu tidak baik dengan kita, urusannya dia dengan Tuhan. Amin Saudara. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Puji nama Tuhan. Yang kedua, apa kata firman Tuhan, bagaimana Tuhan membuat kita aman? Ayat yang keempat dan kelima. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Kelima, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Yang kedua, Tuhan membuat kita mengalami kemurahan Tuhan. Bapak Saudara. Apa itu kemurahan Tuhan Bapak Saudara? Yang seharusnya kita gak layak kita terima, tetapi karena kebaikan Tuhan kita menerimanya. Amin Bapak Saudara. Kalau kita mendapatkan kemurahan Tuhan, wah luar biasa Bapak Saudara. Amin. Jalan kita pasti disertai Tuhan. Amin. Apa yang kita kerjakan pasti diberkati Tuhan. Amin Bapak Saudara. Karena kemurahan Tuhan inilah maka kita pasti dibela Tuhan. Amin. Yang kedua, ada perlindungan dari Tuhan Bapak Saudara. Ya. Keadaan sekeliling kita nggak tahu Bapak Saudara. Ada hal-hal yang tidak terduga yang akan terjadi di ke depan nanti, di hari-hari ke depan kita nggak tahu Bapak Saudara. Atau mungkin di belakang kita, ya karena keterbatasan mata kita, pengetahuan kita Bapak Saudara, kita nggak tahu, mungkin ada orang-orang yang akan berbuat jahat kepada kita, tetapi Tuhan tahu. Manusia boleh mereka-rekakan jahat, tetapi Tuhan akan mengubahnya menjadi kebaikan dalam kehidupan kita Bapak Saudara. Amin. Pelindungan Tuhan sempurna dalam kehidupan kita. Dan kemudian apa? Dia mengangkat kita Bapak Saudara. Amin. Tadi kata firman-Nya, Tuhan mengangkat setiap kita. Yang kedua, bagaimana Tuhan membuat kita aman. Yang kedua, kita akan mengalami kemurahan Tuhan, pelindungan Tuhan, Tuhan mengangkat kita. Amin Bapak Saudara. Jadi ada promosi dari
dari Tuhan. Jadi nggak usah khawatir saudara. Ketika orang berusaha menjatuhkan kita, itu tandanya ketika kita berharap sama Tuhan, Tuhan akan mengangkat hidup kita semakin tinggi. Amin saudara. Tuhan akan mengangkat kita naik. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga ayat yang ke-10. Yang ketiga ayat ke-10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Jadi walaupun kita diremehkan, walaupun kita ditolak orang saudara, Tuhan menyambut kita. Amin saudara. Apa artinya? Yang pertama, Tuhan Yesus menerima kita apa adanya saudara. Amin. Manusia seringkali melihat apa yang di depan matanya. Manusia seringkali mengukur kita dari harta bendanya saudara. Bahkan keluarga kita sendiri mengukur kita dari harta benda. Waduh, kalau kita kaya, kita punya harta benda yang banyak, maka kita dianggap keluarga. Selama ini kemana saudara ya? Ya kan? Kalau kita punya harta benda banyak baru kita dianggap keluarga. Jadi ketika kita nggak punya harta benda yang banyak, mungkin rumah kita masih kontrakan, maaf saudara, kita nggak dianggap keluarga. Tapi walaupun kita ditolak manusia saudara, Tuhan Yesus menyambut kita. Tuhan Yesus menerima kita dengan apa adanya. Amin saudara. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku. Katakan dengan sepenuhnya. Dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa. Walau dunia melihat rupa. Namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Jauh melebihi semua, jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin saudara. Hanya Tuhan yang dekat dengan kita. Amin saudara. Hanya Tuhan yang menerima kita dengan sepenuhnya tanpa melihat rupa, tanpa melihat harta benda saudara. Dan Tuhan menerima kita. Amin saudara. Dan apabila kita boleh ada yang hari ini saudara, baik di tempat ini maupun secara online saudara, itu semua karena Tuhan menyambut kita. Amin saudara. Ya, Tuhan lebih mengenal setiap kita daripada orang-orang terdekat kita, bahkan diri kita sendiri saudara. Yang kita mau agar hidup kita selalu memancar kebaikan Tuhan senantiasa. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus saudara. Nah, berbicara dengan Tuhan yang menyambut kita, berbicara tentang Tuhan memelihara kita dengan sempurna. Amin. Apapun pergumulan persoalan Bapak Ibu Saudara di hari-hari ini, mungkin gak ada jalan keluar, tetapi Tuhan memelihara kita dengan sempurna Bapak Saudara.
Saat ini ujian apa, saat ini persoalan apa yang Bapak Ibu Saudara sedang hadapi. Tuhan pasti memelihara dengan sempurna. Mungkin ada tagihan-tagihan yang harus kita bayar Bu Saudara. Di akhir bulan, di awal bulan nanti. Tetapi Tuhan pasti memelihara kita. Amin. Tuhan pasti buka jalan bagi setiap kita Bu Saudara. Amin. Ku tahu Bapa peliharaku. Katakan apa? Dia baik. Dia baik. Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Katakan apa? Walau lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik. Amin saudara. Ya, kita nggak usah sebutin merek, nanti jadi Indomie seleraku saudara ya. Masa lewat badai cobaan tetap Indomie seleraku. Nggak ada pertumbuhan saudara. Ya, Tuhan pasti memelihara kehidupan kita. Amin saudara. Yang keempat saudara, yang terakhir ayat 11. Ayat 11 dikatakan apa? Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Yang terakhir, aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan memberikan petunjuk, tuntunan bagi setiap kita. Amin. Baik secara rohani maupun hikmat bagi setiap kita. Mungkin di hari-hari ini bahwa saudara kita ada pergumulan, ada permasalahan yang sedang butuh jalan keluar. Kita sudah berbagai macam cara menggunakan otak kita bahwa saudara, agar kita punya jalan-jalan yang harus kita lakukan untuk persoalan memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan kita. Namun tidak ketemu, saatnya datang kepada Tuhan. Tuhan pasti bisa buka jalan. Dia pasti akan berikan petunjuk bagi setiap kita. Baik secara pertumbuhan rohani kita maupun masalah kita di hari-hari ini. Amin saudara. Jangan andalkan kekuatan manusia. Jangan andalkan orang lain saudara. Firman Tuhan mengatakan dalam Yeremia 17, itu terkutuk di mata Tuhan. Baiklah setiap kita selalu mengandalkan Tuhan dengan sepenuhnya. Berharap dengan Tuhan sepenuhnya. Dia pasti berikan petunjuk kepada kita. Dia pasti menuntun setiap kita. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus yang undang tim worship. Sama-sama kita buka ayat yang pertama dan ke-14, awal dan akhir, ayat yang 1. Ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? 14 yang terakhir. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Kuatkan setiap hati kita saudara. Kuatkan setiap iman percaya kita saudara. Tuhan Yesus itu adalah terang keselamatan kita dan benteng hidup kita. Kepada siapakah kita harus takut? Amin. Kuatkan dan teguhkan hati kita. Nantikanlah pertolongan dari Tuhan. Nantikanlah kesembuhan dari Tuhan. Nantikanlah pemulihan dari Tuhan. Nantikanlah pembelaan dari Tuhan. Nantikanlah kemenangan dari Tuhan. Amin saudara. Bersama dengan Tuhan Yesus semuanya akan beres saudara. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus semuanya pasti akan baik-baik saja. Saudara, mari bersama-sama kita boleh bangkit berdiri kembali saat ini.